Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wad daraji. عطفة يا ديرة العالمين يا هائل الجود والكرم. يا رسول الله، سلام عليك. يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله، سلام عليك. يا رفيع الشان والدرج. عطفة يا ديرة العالمين يا هائل الجود والكرم. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله، سلام عليك. يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله، سلام عليك. يا رفيع الشان والدرج. عطفة يا ديرة العالمين يا وائل الجود والكرم. يا رسول الله، سلام عليك. يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله، سلام عليك. يا رفيع الشان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, memasuki bulan Ramadan kali ini, mudah-mudahan kita bisa diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan khusyuk dan tawadhu. Para pemirsa, kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik, yaitu kita akan bicara soal jenis-jenis alam, atau dalam bahasa lain kita akan berbicara soal ilmu alam. Selama ini yang kita ketahui ilmu alam ketika kita bicara soal fisika, kimia, dan lain sebagainya. Padahal dalam ajaran Islam ada beberapa jenis alam yang perlu kita ketahui. Untuk itu para pemirsa, kali ini kita akan berbicara mengenai jenis-jenis alam yang dimana alam ini tempat berada dari yang namanya manusia. Kali ini kita berada di suatu tempat, yaitu di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Teratai Putih Global Bekasi. Baik para pemirsa, kita akan bersama-sama memperbincangkan ilmu alam dari perspektif ajaran Islam. Tapi sebelumnya, mari bersama-sama kita simak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran berikut ini. Mari. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam indahnya Ramadan. Kali ini kita membahas suatu tema yang sangat menarik, yaitu kita akan bicara soal alam. Nah adik-adik, biasanya kita kalau di sekolah bicara soal ilmu alam, yang kita pelajari adalah fisika, biologi, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan membahas alam dari segi yang lain. Nah, kita berada di suatu tempat yang sangat istimewa, yaitu di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Teratai Putih Global Bekasi. Hadir di tengah kita kali ini
sebagai narasumber, yaitu Al-Ustadz Dr. Hasanuddin Basuni MM. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Makin segar aja kelihatannya ya. Wah, semakin puasa makin segar, Semakin banyak, badan semakin kuat. Alhamdulillah. Masih mengasuh di sini ya di Al-Muhajirin Teratai Putih Global ini ya. Luar biasa. Mudah-mudahan makin berkah ya. Dan para pemirsa, kita juga ditemani narasumber kita Al-Ustadz Ahmad Rifai SAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makin ceria aja kelihatannya Ustadz. Insya Allah Ramadan ceria. Ramadan ceria luar biasa. Dan biasanya begitu, kalau kita Ramadan ini kita anggap sebagai bulan yang berkah, bulan yang penuh hikmah. Biasanya kita senang memasuki bulan puasa. Harus senang. Harus senang. Tidak menjadi beban soalnya Ustaz ya. Luar biasa. Dan kita juga ditemani oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Iman dan para santri dari Pondok Pesantren Al-Muhajirin Teratai Putih Global Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya, tetap semangat? Luar biasa. Sudah pada sahur semua nih tadi ya? Ada yang telat nggak sahurnya? Ibu-ibu puasanya sebulan penuh ya? Nggak mungkin, kalau ibu-ibu maka nggak mungkin sebulan penuh. Dia saking semangat bahasa sebulan penuh. Iya, insya Allah semangat banget ibu-ibu. Nggak usah sebulan kalau ibu-ibu ya Pak Kiai ya. Oke, kita akan membahas tentang alam. Ya, Pak Kiai, ada beberapa jenis alam sih sebetulnya di dunia ini atau dalam kehidupan manusia ini gitu. Ya. Begini Kang Mas. Ya. Jadi manusia yang hidup di alam dunia ini tentu mengalami beberapa alam. Ya. Alam yang pertama itu ada alam arwah. Nah, jadi kita masih ada di alam arwah. Arwah. Ya. Kita kumpul di sana itu berbentuk ruh. Bukan seperti ini ya Bu, bukan seperti ini. Nggak ada fisiknya ya? Nggak ada, masih ruh. Ya. Nah di situ Allah Subhanahu Wa Taala sudah dialog dengan para arwah tadi. Ya. Bagaimana firman-Nya? Alastu birabbikum, kata yang Maha Agung. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya. Bagaimana para ruh waktu itu menjawab? Qalu bala syahidna. Ya. Mereka serentak menjawab, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Ya. Ini kata para arwah pada saat di alam arwah itu. Ya. Tetapi setelah pindah ke alam yang lain, misalnya ke dunia, kok ada yang tidak percaya dengan Allah, betul Bu? Lupa yang diucapkan. Nah itu janji ya, janji kan? Nah, kalau janji ditepati. Kayak janji kampanye aja kadang-kadang kita ini. Jadi dia dulu janji mau percaya dengan Allah, sekarang tidak percaya. Kenapa? Karena dia digoda oleh setan, oleh iblis, ya, oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, diajak supaya pindah ke akidah yang lain. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, itu alam pertama. Setelah alam pertama selesai, kita pindah di alam kedua. Ini yang kedua, alam rahmi, yaitu di mana kita dikandung oleh ibunda tercinta. Nah, ini ada ibu-ibu nih ya. Ini namanya sumber produksi di sini. Produksi. Di ibu-ibu kan, Bu. Nah, kita dulu diam di rahim ibu itu lamanya di dalam Fiqhul Wadih dijelaskan ada yang 6 bulan. Ya Bu, 6 bulan bisa hadir ke dunia, ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan. Umumnya berapa bulan Bu ibu ngandung? 9 bulan. Tahun ya Bu ya. 9 bulan 10 hari ya. Bukan 10 tahun ya Bu ya. Itu umum. Dan di dalam Fiqhul Wadih dijelaskan ada juga yang 1 tahun Bu baru bisa lahir, ada yang 2 tahun. Ada juga yang 3 tahun. Menurut sejarah Imam Malik radhiyallahu an, beliau dikandung oleh ibunya 3 tahun lamanya Bu. Dan Imam Ahmad bin Hambal, menurut keterangan beliau 4 tahun dikandung oleh ibunya. Jadi lahir langsung sekolah SD. Paling gak playgroup lah. Karena udah gede kan, udah 4 tahun. Bahkan dulu menurut Imam Syafi'i ada ibu-ibu mengandung bisa melahirkan setelah 7 tahun. Dulu ini menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini riset yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dulu. Itu alam yang kedua kan ya. Alam rahim. Nah, alam ketiga disinilah di dunia sekarang. Alam dunia. Ini alam dunia, kita kumpul di sini, kita bermain. Inilah alam dunia, di mana alam
kita diwajibkan oleh Allah untuk ibadah seperti Ramadan, Ya. tarawih dan sebagainya itu Kang Mas ya. Itu diantaranya. Ini baru 3 alam dulu ya. Alam dulu. Masih ada alam yang lain. Alam yang lain, oke. 3 alam ini saya bertanya kepada Pak Ustadz Rifai. Proses-proses perjalanan sampai ke 3 alam itu bagaimana Ustadz? Dalam sejarah atau dalam tuntunan pemahaman keislaman gitu. Iya. Berbicara tentang alam ruh, alam rahim, alam dunia, ini memang tahapan-tahapan yang secara fitrah manusia akan lalui. Ya, pasti melalui itu. Melalui ya, itu. Mas. Ya. Ya. Jadi diibaratkan bahwa kita itu hidup itu sudah dialurkan. Ya. Jadi tidak seenak dewe, tidak tiba-tiba ada. Apalagi kayak darurat evolusi Itu ya. tidak sesuai sekali dengan kondisi fitrah manusia. Ya. Dari proses-proses yang ada ini adalah bentuk bagaimana Allah menjadikan sempurnanya manusia. Ya. Berbeda dengan makhluk yang lain. Ya. 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 Karena ketika berbicara manusia ini diposisikan sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Maka proses alamnya pun berbeda dengan yang lain. Maka dari alam ruh ini sudah diberi binaan oleh Allah. Ya. Bahkan dalam hal ini ruh semuanya taat. Dibaiat di sana. Dibayat di sana. Dan di sini jelas sekali bahwa ruh itu taat kepada Allah. Dan terus diberikan kepada seorang ibu, diletakkan dalam rahim. Dan disitulah ada satu kondisi manusia pun dididik kembali. Karena pada posisi untuk menyempurnakan sebagai manusianya. Jadi setika jabang bayi dalam roh itu sudah berbentuk, terwana faktu fi ruh dimasukkan di situ. Ya. Jadi pada posisi kalau nggak salah hitungan 4 bulan ya, 4 bulan. Jadi 4 bulan itu ruh dimasukkan dan pada posisi saatnya lahir ke dunia itu waktunya yang ditentukan oleh Allah. Mulai dari situlah perjalanan manusia yang sebenarnya mungkin dunia ini waktu yang cukup pendek ya. Nanti akan melewati lagi alam yang lainnya yang nanti mungkin dijelaskan oleh Pak. Jadi di dunia ini sebetulnya kalau alam ruh kita sudah dibaiat, semuanya taat. Betul. Ketika di alam rahim kita terjadi pertemuan antara alam ruh dengan alam fisik. Di situ belum ada taklid, belum ada tanggung jawab, belum ada tugas, belum ada beban. Begitu masuk ke alam dunia, baru manusia ada beban, ada pertanggungjawaban. Gimana nih ke alam dunia dulu ini lah. Setelah di alam dunia ini ngapain aja yang mesti kita lakukan gini-gini. Ada firman Allah di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata yang Maha Agung, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan mereka supaya beribadah kepadaku. Itu menurut Allah. Jadi tugas mulia manusia ini adalah ibadah. Salat ibadah. Ibadah haji ibadah bukan Bu? Ibadah. Puasa ibadah? Bicara yang bagus ibadah? Berbohong ibadah bukan? Bukan. Nah, ini jangan ya. Tidak mengotori ibadah. Ya, tidak berbuat jujur ibadah bukan? Bukan. Nah, ini tugas yang mulia dari Allah. Yang utama adalah ibadah. Jadi segala perbuatan yang baik itu semua termasuk ibadah. Di sisi Allah ada nilainya. Bekerja pun Bu itu ibadah ya. Ibu-ibu misalnya gosok baju suami anak itu ibadah. Masa untuk buka, masa untuk buka. Nah, masa untuk buka ibadah. Jangan modal ini suami anak baik nah gitu kan. Nah, itu ibadah Bu. Jadi merawat ibu merawat anak ibadah, merawat anak ibadah, merawat suami ibadah kan Bu? Nah, makanya kalau diajak ibadah tengah malam harus mau gitu ya. Maksudnya ibadah tengah malam apa ya Pak Kiai? Biasalah kewajiban khusus. Qiyamul lail. Nah, qiyamul lail. Baik qiyam fisik maupun qiyam mental. Betul. Luar biasa. Ustaz Rifai mungkin mau nambah kaitannya dengan takdir di dunia ini. Jadi posisi manusia ketika di dunia ini kan ada tahap-tahapannya. Jadi mulai terhitung itu ketika sudah dinyatakan akil balik. Ya. Disitulah mulai prosesnya. Dan di sini letaknya posisi manusia sebagai hamba Allah yang nantinya secara keseluruhan itu akan dihisab, dihitung apa yang dilakukan pada waktu hidup di dunia. Jadi di dunia ini sebetulnya tempat pertaruhan. Baik, perjuangan. Baik para pemirsa, kita akan membahas lagi masih ada 2 alam dan bagaimana kita mengkaitkan masing-masing alam ini dalam kehidupan ini. Tapi kita kasih kesempatan yang satu ini untuk lewat jalan kemana-mana masih bersama kami dalam indahnya Ramadan. Baik para pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan yang sangat menarik ini. Pak Kiai, tadi baru 3 alam ini. Masih ada 2 alam lagi. Apa itu 2 alam? Alam yang ketiga, inilah dunia. Ya, betul. Kita nanti akan memasuki alam yang keempat, itu alam barzah atau alam penantian, lebih dikenal alam kubur.
Sudah siap-siap semua masuk kubur? Insyaallah. Harus iya, karena pasti akan terjadi bagi manusia, kan begitu, Pasti Kiai, ya. Tinggal waktunya Nah, aja. tinggal nunggu waktu Iya. ya. Memang di sini kan ada ibu-ibu yang lebih tua, saya Ya. mungkin mudahan dikit. Ya. Bisa aja ibu duluan, saya belakangan. Nah, belum tentu yang muda itu duluan juga, ya kan? Bisa juga bapak belakangan, ibu duluan, kan bisa juga begitu. Iya, Iya, iya. Nah ini alam yang keempat ya, Ya. alam kubur. Ya, Alam kubur menurut keterangan Kanjeng Rasul ya. itu adalah raudhatun min riyadil jannah. Taman surga yang sangat indah. Ini bagi orang yang beriman. Belum surganya ya. Belum surganya. Baru tamannya. Baru tamannya. Iya, luar Surganya biasa. nanti ya. kan? Nanti ya. Nanti. Ini masih menunggu. Masih menunggu ya. Ya. Indahnya luar biasa. Senang Bu masuk taman surga? Insyaallah. Mau cepat-cepat semua? Loh, kok ditawarin malah ketawa. Ya. Nah, setelah manusia hidup di alam ketiga, Ya. kita akan memasuki alam yang kelima. Alam keempat itu alam barzah. tadi Alam ya. barzah. Ya, kelima Kelima alam akhirat. akhirat. Ini adalah alam yang sangat menentukan. Subhanallah. Ke surga kah atau ke neraka. Ya. Kalau ke surga tentu dikhususkan oleh Allah catatan mereka beriman dan beramal soleh. Ya. Jadi ulaikal ladzina amanu washabul. Nah ini itu ashabul jannah ya. Mereka yang beriman dan beramal soleh kata Allah ashabul jannah. Mereka yang akan menjadi penghuni Ini surga. alam terakhir. Alam terakhir. Ya, terminal terakhir. ini Terminal sudah. terakhir. Ya. Bagaimana bagi orang yang ingkar kepada Allah? Ya. Allah jelaskan an-nar uiddat lil kafirin. Neraka disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang kafir. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ya Kang Mas, kita ini sayang sama badan kita ya Bu, para santri, jangan sampai tersentuh dengan api neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Ramadan yang berkah ini kita mendapat sertifikat itkun minan nar, bebas dari neraka. Itu alam yang terakhir. Oke, baik. Nah, kembali ke Pak Ustadz Rifai. Nah, bagaimana perjalanan ini? Baik posisi manusia maupun ruh dalam kelima alam ini, mau dijelaskan gimana? Baik. Ketika kita ada di dunia ini yang paling Ya. soroti mungkin. Karena bagaimanapun dunia ini akan menentukan apa kita nanti melewati alam kubur itu dengan kondisi menenangkan atau tersiksa. Ya. Terus alam akhirat lebih-lebih. Ya. Ya. Karena kita tahu kalau digambarkan fa amma man tagha wa asaral hayata dunya. Ya. Di situ ada posisi orang-orang yang senantiasa mungkin di kehidupan dunianya Ya. lagwi atau katakanlah Ya, goplah, lalai, lalai. Ya. dan mendahulukan kehidupan dunia. Ya. Padahal berbicara tentang kehidupan berikutnya itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Ya. Makanya kita jauhi untuk sampai kepada sebuah tempat di mana ketika kita mendahulukan dunia saja, Ya. kita dimasukkan kepada tempat yang menyiksa. Ya. Di antaranya masuk ke alam kubur, ketika dalam Sejak di kubur kuburnya juga sudah tersiksa. terjadi adanya. Jadi antara taman surga dan taman neraka itu juga udah kelihatan di alam barzah itu gitu Ustadz ya. betul, Nah. seperti itu. Iya, Jadi kondisinya ini kita jadikan alam dunia sebagai alat bagaimana supaya kita ketika di alam kubur mendapatkan kenikmatan. Oke, jadi tanda-tanda menuju alam akhirat itu sudah terlihat pada saat di alam kubur itu, gitu. Makanya kalau kita mendoakan kan, Allah maj'al qabrahu radatan min riyadil jinan, wala taj'al qabrahu qabratan min kufarin roh, gitu ya. Nah itu luar biasa. Jadi kelima alam ini kalau kita lihat Pak Kiai, sebetulnya kan titik pijaknya di dunia sebetulnya, karena di alam roh kita belum ada pertanggungjawaban, meskipun kita dibaiat, di alam rahim kita belum ada, di alam dunia ini yang akan menentukan posisi kita di alam barzah, di alam akhirat nanti bagaimana? Apa kira-kira begitu Pak? Begini Kang Mas, Ya. jadi kita ini para hadirin ya, pada saat hidup di alam dunia ini nggak boleh terlena, Ya, ya. nggak boleh lupa diri. Kan banyak orang pagi kerja, Ya. siang kerja, malam pun masih bekerja. Seolah-olah alam ini cuma di sini doang. Ya. Seakan-akan dunia ini kekal, Ya. padahal dunia ini artinya dekat. Ya. 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 Kita ini sebentar di sini ya. Ya. Rasulullah usianya 63 tahun beliau wafat. Wafat. Ya. Nah ada keterangan hadis yang sahih bahwa umat Rasulullah itu rata-rata sekitar 63 tahun, bahkan banyak yang kurang. Oke. Kalaupun lebih ibu-ibu udah bonusnya. Nah, itu 63 tahun lebih, itu Ya. Kang Mas, itu bonus. Sudah bonus dari Nah, Allah. mudah-mudahan yang hadir di sini dapat bonus dari Allah. Amin. Mudah-mudahan. Panjang umur. Panjang umur itu bonus dari Allah ya. 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 Oleh karena itu manfaatkan waktu yang
tersisa ini Ya. sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah, jangan sampai terlena. Jadi Ya. waktu kita bekerja sibuk, ibu-ibu, Ya. zuhur, Ya. kita sholat dulu, angkat Ya. tangan. Betul. Ini menandakan kita ini taat Allah. Sholat ya. Ya. Zuhur asar jangan lupa. Ya. Istirahat dulu semua aktivitas. Baik. Sholat asar. Datang saum jangan lupa puasa Ramadan. Baik, Karena baik. banyak Kang Mas orang-orang kita terlena. Ya. Akhirnya mereka kembali ke akhirat nol, tidak membawa amal soleh. Ya, Banyak begitu di alam yang lain menjadi dia terlunta-lunta karena Nah, tidurnya. itu. Ya, luar Karena biasa. terlena tadi ya, Ya, dari baik, baik. Pak Ustadz Rifai, bagaimana cara menanam benih-benih kenikmatan supaya di alam akhirat, di alam barzah kita bisa memperoleh rahmah, memperoleh posisi yang enak itu tadi, memberikan penyadaran kepada orang. Jelas bentuk bagaimana ketika kita berharap bahwa Ya. kita bisa melewati dunia ini Ya. dengan hasil yang bisa memuaskan nanti di Ya. akhirat. Ya. Ini tentunya dengan melalui proses Ya. pelatihan. Ya. Dan ini kesempatan yang terbaik di bulan Ramadan ini. Ini di antara bagian dari kesempatan umat Muslim. Ya. Karena kalau kita bandingkan usia-usia yang Ya, diberikan betul. kepada umat terdahulu itu kan panjang-panjang. Betul. Sedangkan kita Ya. ini sangat pendek, sebagaimana Ya. tadi disampaikan oleh Pak Kiai. Ya. Ini kesempatan di bulan Ramadan dengan mendapatkannya suatu kesempatan bagaimana Ya. kita berlatih, Ya. terus bagaimana kita menjadikan amal dilipat gandakan, dan Betul. terus kita lebih rajin lagi untuk melakukan amal soleh. Ya. Tentunya hubungan yang saya katakan bahwa adanya soleh pribadi dengan Ya. soleh sosialnya lebih Ya. ditingkatkan. Kesolehan pribadi dan kita kesolehan bisa dunia. melihat dalam sebuah ayat bahwa dinyatakan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim duribat alaihimudillatu ainama suqifu illa bihabli minallah wa Ya. habli minan nas. Ya. Jadi bagaimana penguatan hubungan dengan Allah, Ya. ibadah kita dikuatkan. Ya. Dan bagaimana kita beramal soleh untuk sesama manusia dikuatkan juga. Betul. Karena ini sebetulnya yang akan mengantarkan kita pada alam-alam yang lain nanti ya. Betul. Nah, jadi perlu ada penyadaran bahwa di dunia ini bukan satu-satunya alam. Maka tema kita kali ini memang sangat penting ini. Karena ternyata kita ada 5 alam dalam proses keberadaan manusia, bukan kehidupan manusia. Betul. Keberadaan manusia itu melampaui 5 alam yang harus dia berada pada masing-masing alam. Baik, luar biasa. Sambil mengantar kita merenung, mendalami apa yang kita perbincangan, mari kita saksikan syair dan untayan nada yang akan disenandungkan oleh para santri Al-Muhajirin Teratai Putih Global yang akan membawakan syair-syair berikut ini. Mari kita nikmati bersama-sama. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي يا مسلمين يعلموا علم اليقين أن رب العالمين أفرض السلام عليك النبي صلوا عليك صلوات الله عليك وينال البركة كل من صلى عليك النبي صلوا عليك صلوات الله عليك وينال البركة كل من صلى عليك النبي يا من حضر النبي خير البشر من جنى له القمر وغزال سلام عليك النبي
صلوا عليه. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, nikmat sekali kita menyenandungkan syair-syair tadi dan mendengarkan dengan lembut. Wah, jadi ngantuk ini. Nggak apa-apa, ngantuk itu cermin dari kenikmatan. Baik, kita akan melanjutkan ini dengan tanya jawab. Ada yang mau memperdalam? Siapa? Oh ya, silakan adik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman dari santri Al-Muhajirin. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, Ya. setan itu kan musuh yang nyata bagi kita. Ya. Nah, bagaimana sih cara atau amalan apa agar kita tidak tertipu daya oleh setan? Ya. Itu saja, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini makhluk baru setan ini muncul. Nah, ini di alam mana ini dia berada ini sebetulnya? Dan bagaimana dia di alam manusia yang mana sebetulnya dia bisa berada ini? Menarik sekali itu. Ini pertanyaan dari Lukman ya. Ya, ya. Bertanya tentang setan. Tapi kalau ngomong setan dan pada kesini ngebot. Dia tanya ke sini ya. Jangan lihat ke temennya. Ya. Perhatikan ke sini ya. Para hadirin dan pemirsa yang berbahagia. Setan itu memang di mana-mana itu ada. Ya. Dan bagaimana agar kita tidak tertipu oleh setan? Ya. Karena menurut keterangan manusia ini akan didampingi oleh dua makhluk ibu-ibu. Ya. Ini manusia, di sini ada malaikat nih kan. Ya, ya, Di ya. sini ada setan. Ya. Di sebelah sini. Ya. Jadi kanan malaikat, kiri setan. Ya. Itu dibarengi oleh dua makhluk. Kalau orang ini selalu taat Allah, berarti dia Lebih ikut dekat ya. dengan malaikat. Ya. Tapi kalau orang ini sering menentang Allah, berarti dia diajak oleh setan. Setan, ya. Nah, supaya kita tidak ikut setan, tidak tertipu oleh setan, Ya. banyaklah dekat dengan Allah lewat ibadah. Ya. Gitu ya, Saudara Lukman, dekat dengan Allah terus, Ya. nanti setan tidak akan berani nih menggoda kita, ngajak Ya. kita nggak berani Bu, Ya. tidak akan berani. Jadi ketika ibu akan marah sama suami, baca Astagfirullahaladzim, ingat Allah, ingat Rasul, nanti tidak akan marah. Ya, Gitu ya. setannya lari Bu, malaikatnya yang dampingi jadinya. Dan jangan lupa hadirin, rajin-rajinlah membaca ayat kursi, Ya. karena menurut keterangan Rasulullah, orang yang rajin membaca ayat kursi itu Kang Mas, Ya. susah digoda oleh Ya. setan. Benteng itu jadi benteng. Ya, jadi benteng. Ini ayat kursi, sini baca. Baik. Kita Ya. nanti akan jauh dari Ya. godaan setan. Jadi jangan hanya rebutan kursi doang, tapi ayat kursinya yang perlu dibaca. Iya. Jangan rebutan kursinya doang pakai pemilu. Ustadz Arif, Rifai. Berbicara syaitan ini adalah berbicara sesuatu yang menarik buat kita. Ya. Karena memang syaitan itu membuat sesuatu menjadi menarik. Ya, ya. Bahkan dalam aktivitas ibadah kita pun sebenarnya senantiasa didekati oleh yang namanya syaitan. Tapi setan itu keberadaannya kan hanya di dunia saja, Pak Ustadz. Betul. Hanya di dunia, hanya di dunia. Karena ketika pada posisi sebenarnya nanti di akhirat juga ada, karena pada posisinya kan nanti ada surga dan neraka. Ya, ya. Tetap ini ketika orang-orang yang mengikuti setan ini bersama dengan Oh, mereka. ya, betul. Jadi sejak di dunia sudah janjian. Sudah. CS. Membentuk kelompok. Nah, soulmate ya, jadi soulmate. Jadi artinya setan ini bersama manusia ketika di dunia, tetapi juga nanti di alam akhirat ketika terjadi hisab dan pengelompokan di sana juga sudah ada setan yang akan berkumpul dengan manusia yang sejenis ya, berbareng lagi ketika di Kalau dunia dia ini. grupnya grup setan. Ya, grupnya grup setan. Dan yang terpenting lagi ketika berbicara setan ini sebenarnya kan kalau digambarkan kalau aslinya adalah iblis Ya. dan akan ditangguhkan cukup lama nanti sampai di yaumul akhir nanti. Ya. Jadi ketika sudah yaumul akhir baru mereka dibinasakan. Jadi- Sedangkan setan sendiri kan ada yang jenisnya Macam-macam. macam-macam. Ya. Dalam kondisinya dinyatakan bahwa setan itu bisa dari jenis manusia dan jin. Jin, disebutkan ya, seperti betul. itu. Wujudnya bisa macam-macam gitu ya. Baik, oke, masih ada yang tanya lagi. Oke, Ibu, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Yusi dari Majelis Taklim Nurul Iman. Ada pertanyaan di benak saya. Berawal dari saya seorang anak yang sudah kehilangan ibunya. Jadi ibu saya sudah mendahului memasuki alam yang keempat, yaitu alam barzah atau alam kubur. Dalam hal ini kaitannya selalu terkadang ada rasa kangen kepada ibu, pengen bertemu, tapi
Ya. mana mungkin ya nanti mungkin di akhirat kalau misalnya ada dan ridho Allah bisa berkumpul di surganya. Ya. Yang jadi pertanyaan bagaimana caranya Ya. atau adakah suatu amalan supaya bisa kita kita supaya bisa Ya. bertemu dengan almarhum atau almarhumah di dalam mimpi misalnya. Baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pertanyaan menarik. Apakah alam yang sudah berbeda bisa berkomunikasi? Gimana caranya? Ya. Begini ya para hadirin, ketika kita sekarang sedang di alam dunia, Ya. kita bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara kita Ya. yang sudah ada di alam barza. Ya. Misalnya kita ngirimin doa, Ya. kata Imam Ahmad bin Hambal, tawabul qiraah yasilu ilal mayyit. Ya. Pahala baca itu sampai kepada mayit. mayit. Berarti kita masih bisa komunikasi Ya, dengan orang dengan yang doanya ada di itu. sana. Ya. Kemudian kita juga banyak berdoa. Misalnya ibu sudah meninggal orang tuanya ya, membaca Ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afu anhu, itu juga sampai kepada almarhum. Kita punya uang sedekah, Ya. ya Allah sampaikan pahalanya untuk ibuku, untuk bapakku, itu juga sampai. Ya, Nah itu. Nah sekarang ibu rindu kan kepada orang tua yang sudah tiada ya. Ya. Bagaimana caranya para hadirin? Ya. Kita ingin ketemu dengan almarhum atau almarhumah. Ya. Ada keterangan dalam sebuah kitab, perbanyak Bu membaca salawat kepada Kanjeng Rasulullah. Niatkan ya Allah saya ingin ketemu dengan almarhum, niatnya gitu ya. Pagi baca, siang, sore, malam baca terus selama belum mimpi, coba sebanyak-banyaknya dibaca. Nanti kita akan bertemu dengan almarhum dalam mimpi. Subhanallah. Atau ibu sering banyak sedekah juga bisa tuh kan. Ya. Karena belum Sedekah. lama Ya. saya bersedekah untuk orang yang meninggal, almarhum ya, itu sering ketemu tuh. Betul. Dialog, Pengalaman tanya. nyata itu banyak yang Betul. merasakan itu. Ya. Jadi dengan sedekah pun bisa, Ya. dengan sholawat pun bisa. Pokoknya Ya. setiap perbuatan baik Ya. disampaikan ke almarhum, nanti ada komunikasi dengan kita. Ya. Karena mereka pun terasa gitu. Betul. Kan, ya. Dan itu bagian dari bentuk kekuasaan Allah kepada hambanya yang seperti Jadi itu. kita bisa berhubungan Ya. lewat cara-cara tadi itu ya Bu, Ya, doa, betul. sedekah ataupun sholawat. Insya Allah nanti Ibu bisa ketemu Ya. dengan Ibu ataupun dengan Bapak Jadi, dalam mimpi. jadi nggak usah pakai SMS ya Bu ya, nggak usah pakai WhatsApp gitu. Ustaz Rifai, mau nambah? Sebuah bakti dari seorang anak. Ya. Ini diantaranya ketika merindukan ingin berjumpa dengan Ya. orang tuanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran bagaimana ketika seorang anak berbakti, diantaranya adalah ketika kerinduannya ada, Ya. anggap kita ingin berjumpa dengannya, Baik. maka lakukan sesuatu yang kebaikan yang biasa dia lakukan. Lakukan ibunya. Di antaranya pun silaturahim. Ya. Kita lakukan, ikuti. Ya, ya. Orang-orang yang menjadi tumpuan ketika silaturahim, misalnya yang sering dikunjungi, kita Ya. kunjungi. Baik. Itu suatu hal yang bisa mendekatkan kita. Luar biasa. Itu ya. Diingat-ingat dulu ibunya sering silaturahmi kemana, sering melakukan amalan apa. Insya Allah ibu lakukan dengan kodrat irodatnya Allah. Insya Allah akan bisa berkomunikasi. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan ini setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami dalam Indahnya Ramadan. Alhamdulillahirabbil. Luar biasa para pemirsa yang setia menikmati perbincangan kita kali ini, dan kita jadi tahu ternyata alam itu banyak jenis-jenisnya. Oke, kita perdalam lagi perbincangan kita. Siapa yang mau bertanya lagi? Oke, silakan Dek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianis. Ustadz, saya ingin bertanya, ketika kita bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita meminta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berbuat salah kepada sesama makhluk, khususnya dalam hal ini manusia, tentu saja kita meminta ampun, minta mohon maaf itu kepada manusia juga. Yang jadi permasalahan mungkin bisa-bisa saja berminta maaf kepada sesama manusia dalam alam yang sama, tetapi ketika yang jadi pertanyaan itu ketika di alam yang berbeda, contohnya misalkan yang kita berbuat salah kepada orang itu telah berada di alam setelah ini, yaitu alam kubur. Nah, itu bagaimana khususnya Baik. kepada orang tua kita sendiri, Pak Ustadz? Ya. Mungkin itu saja, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa pertanyaannya. Bagaimana meminta maaf ke dalam posisi yang sudah berbeda alam? Nah, saya mulai dari Ustadz Rifai ini. Gimana ini? Gimana kalau seperti itu, Ustadz? Subhanallah ini. Iya, iya. Manusia ini akan terbentur dengan adanya dosa Ya. adami dan dosa Hakul adami sama hakul hakul rabbi. adami dan hakul rabbi. Ya. Ya. Ini sangat jelas sekali. Dan ini memang kalau kita minta
ampunan kepada Allah sebelum kita meminta maaf kepada manusia. Ini agak berat ya. Terus bagaimana ketika pada posisinya kita meminta maaf kepada orang yang sudah tiada? Kalau kepada yang masih ada kan itu kita langsung minta maaf bisa. walaupun beliau atau dia yang kita perbuat salah. Terus kita minta maaf, dia tidak memaafkan, kita sudah meminta maaf itu sudah cukup. Gugur kewajiban Gugur kita. kewajiban. Karena yang wajib itu adalah memberikan maaf. Nah, ketika sudah meninggal ini, maka pada posisinya ini tentunya ada satu hal yang hubungannya dengan orang-orang yang dekat dengannya. Atau kaitannya perlu adanya kebutuhan yang sangat jelas kepada almarhum. Maka pada posisinya kita berupaya untuk bisa menjembatani bagaimana adanya wasilah amal baik untuk bisa sampai kepada almarhum yang kita dolimi atau yang membuat kita bersalah padanya. Nah, ini tentunya membutuhkan satu proses yang tidak mudah ya. Betul. Dan tentunya dengan adanya hal ini yang terpentingnya adalah bagaimana hubungan vertikal dengan Allahnya. Jadi kita kembalikan semuanya kepada Allah, tawakal Allah. Yang terpenting adalah taubatnya memang betul-betul mengharapkan adanya ampunan, maafan dari Allah Subhanahu wa taala. Kiai, begini ya Kang Mas, para hadirin. Kalau ada seorang anak berbuat dosa sama ibu dan bapaknya, dan kebetulan belum sempat minta maaf, sudah meninggal. Nah, ini caranya begini, berdasarkan keterangan dari Kangjeng Rasul, ibu-ibu dan hadirin. Pertama, si anak tadi yang berbuat dosa jangan lupa ikut memandikan almarhum. Ikut memandikan sama-sama ya. Tata caranya begitu. Tata caranya minta maaf. Bantuin ke Pak Amil, karena yang tugas ini sebenarnya bukan Pak Amil ya, keluarganya yang punya kewajiban lebih dekat itu keluarganya. Nanti anak tadi ikut memandikan. Selesai memandikan, kemudian ikut mengapani, bantu Pak Amil. Ini cara minta maafnya. Dan selesai dikapani, kemudian mau disolatkan, si anak jangan lupa kan, yang tadi punya dosa, ikut menyolatkan almarhum. Selesai menyolatkan almarhum, antarkan jenazahnya ke kuburan. Ikut juga mengantarkan. Ketika dimasukkan, anak tetap berdoa, Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir lahu, terus baca doa, mohon kepada Allah agar diampuni dosa orang-orang tua tadi ya. Nah, selain itu kata Rasul, jangan lupa almarhum kan punya sahabat, punya kawan-kawannya. Kata Nabi, sambungkan silaturahmi dengan teman-teman almarhum atau almarhumah. Nah, itu diantaranya cara minta maaf kepada orang yang sudah tiada. Nanti kata Rasul, insya Allah doa-doa si anak tadi, dosa si anak tadi akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik. Oke, ada yang bertanya lagi? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf dari Santri Al-Muhajirin. Begini Pak Kiai, tadi saya sempat menyimak pembicaraan Pak Kiai tentang masalah umur ya. Bahwa umur di dunia ini sedikit sekali Pak Kiai ya. Yang saya tanyakan, upaya apa agar umur kita panjang Pak Kiai? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Nah, trik-trik untuk memperpanjang hidup di alam dunia di samping 5 alam. Ya, gimana itu? Apakah bisa kita ada trik untuk memperpanjang umur ini? Gitu. Di dalam kitab Mukhtar itu jelas, sudah dijelaskan oleh baginda Rasul, man ahabba ayub satalau fi rizki. Barang siapa yang ingin dimurahkan rizkinya, kemudian salahu fi asarihi, ingin diperpanjang umurnya, fal yasir rahimah, kata Nabi, jangan lupa silaturahmi. Jadi yang pertama, ingin panjang umur lewat jalan silaturahmi. Kenapa Kang Mas, orang-orang tua dulu ya, betul, yang 100 tahun keliling itu, jalan silaturahim. Kuncinya silaturahimnya tidak pernah putus. Betul. Padahal waktu itu mobil tidak ada. Mau apalagi motor tidak ada, pesawat gak ada, sepeda aja langka, betul. Jalan kaki, sekalipun harus 10 kilo beliau jalan untuk menemani untuk mengunjungi silaturahim kawannya. Maka Allah berkahi mereka ibu-ibu panjang umur sampai 100 tahun, sampai 125 tahun. Betul. Itu ada. Orang tua-tua kita dulu begitu, rahasianya tadi itu tidak pernah putus silaturahmi. Yang pertama. Bahkan orang-orang yang suka putus silaturahmi diancam oleh Rasul tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga kata Nabi orang yang suka memutuskan silaturahmi.
sudah 3 kali puasa, 3 kali lebaran, nggak pulang-pulang. Bang Toyib dah. Nah, itu. Ya. Itu kan putus silaturahmi. Betul, kan? ya. Nah ini Nah, diancam. langsung hilang dia. Hilang. Ya. Karena dia sibuk dagang gorengan. Ya. Gitu kan? Ya. Punya Baik. bisnis. Nah, itu. Yang kedua, Ya. jangan lupa banyak sodakoh. Ya. Kata Nabi, sodakoh bisa memberikan panjang umur untuk kita. Dan banyak berzikir kepada Allah. Ini pun Baik. Kang Mas bisa Allah memberikan panjang umur untuk kita semua. Baik. Nah itu Mas ya. Jadi panjang umur itu ada yang secara fisik, ada non fisik. Kalau orang seling silaturahim itu 200 tahun masih hidup karena sering dijadikan bahan pembicaraan, sering dihadirkan ke dunia ini oleh orang-orang yang membicarakan dia. Umurnya jadi panjang, Mas, dia hadir di dunia ini jadi panjang karena silaturahim gitu. Baik para pemirsa, kita akan meneruskan diskusi ini, tapi kita simak yang satu ini, jangan kemana-mana, masih bersama kami dalam Indahnya Ramadan. Para pemirsa TVRI dan ibu-ibu, adik-adik yang ada di majelis ini, bagaimana? Masih semangat ya? Alhamdulillah. Tetap semangat. Semangat. Tenang aja, baru kan selesai sahur juga kita. Baik, untuk mengakhiri jumpa kita pada kesempatan kali ini, kami mohon kepada kedua narasumber. Yang pertama kepada Ustadz Ahmad Rifai untuk memberikan closing statement atau kesimpulan dari apa yang kita perbincangkan pada kali ini. Silakan, Ustadz. Baik, pemirsa sekalian dan dalam Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya bahwa kehidupan kita tidak hanya di dunia. Yang telah kita lalui alam ruh, alam rahim dan alam dunia ini yang sekarang kita lakukan. Dan nanti kita akan menuju sebuah alam lagi, yakni alam kubur dan lalu melalui alam akhirat. Ini yang terakhir, alam akhirat. Jadi pada posisinya ketika di dunia ini adalah alam yang terpenting untuk kita. Karena dengan di alam dunia ini, dengan kondisi yang ada, kita akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana gambarannya bahwa orang-orang yang senantiasa takwa kepada Allah, ini janjinya akan menjadikan orang-orang yang beruntung. Sedangkan orang-orang yang keluar dari ketakwaan, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang merugi. Maka kesempatan yang terbaik di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan ketakwaan kita di posisi alam dunia ini, kita jadikan sebagai ladang amal saleh kita untuk pertanggungjawaban di akhirat kelak. Baik, Terima kasih. Biasa. Ustadz, silakan Ustadz Hasanuddin. Ya, baik, para hadirin, ada sabda Rasul yang menjelaskan ad-dunya majra'atul akhirah. Ya. Dunia ini adalah tempat untuk bercocok tanam akhirat. Akhirat. Ya. Jadi kalau hadirin dan pemirsa ingin di akhirat kaya dengan berbagai macam kelebihan yang Allah akan berikan kepada kita semua, jangan lupa di dunia ini mari kita banyak bercocok tanam kebajikan. Supaya panen nanti di sana. Supaya panen ya. Ya. Kalau kita di sana ingin jadi orang hebat, di surganya ingin luar biasa, jangan lupa zikirnya yang banyak di bulan yang agung Baik, ini, amin. sodakohnya yang banyak, Ya. berdoanya pun yang banyak, Amin. kemudian beristighfar pun yang banyak, dan jangan lupa tadarus pun Ya. jangan ketinggalan. Dan juga terawih, karena terawih ini hanya ada Di di bulan bulan suci Ramadan. Jangan sampai ketinggalan. Jangan tarawih tara sawareh itu. Ya. Itu kan orang Ya. Jawa Barat, Ya. jangan tara sawareh. Ya. Kita terawih semua. Karena ini adalah momen yang paling baik Ya. untuk taqarrub ilallah di bulan yang penuh barokah ini. Ya. Insya Allah nanti kita kembali ke alam akhirat, semuanya ada dalam ridho Allah. Amin. Itu. Terima kasih. Baik para pemirsa, luar biasa. Kita jadi tahu bahwa alam itu ada bermacam-macam. Tapi sebelum kita menutup acara ini, kami mohon Ustadz Ahmad Rifai untuk memimpin doa singkat menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Silakan Ustadz. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Alhamdulillah Amin. rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah Amin. wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik para pemirsa,
sebagai oleh-oleh dari perjumpaan kita kali ini, bahwa apa yang kita peroleh di alam akhirat nanti akan tergantung dari apa yang kita tanam ketika berada di alam dunia ini. Supaya tanaman kita tumbuh dengan subur, supaya tanaman kita bisa panen dengan baik, dengan hasil yang melimpah, maka tidak hanya kita rajin menanam, tapi juga membersihkan tanaman ini dari hama-hama yang akan merusak tanaman kita itu. Hama-hama itu diantara lain adalah perilaku dan sikap kita yang bisa menggugurkan amal-amal kebaikan kita. Sehingga benih-benih yang kita tanam di alam dunia ini, meskipun tumbuh subur, tapi tidak membuahkan hasil apa-apa. Karena digerogoti oleh hama-hama yang itu berasal dari diri kita sendiri atas bujukan setan. Baik para pemirsa, mudah-mudahan kita selamat dalam memasuki 5 alam ini. Saya Al Sastro mengucapkan terima kasih terutama juga kepada Pak Kiai Hasanuddin Basmi. Terima kasih Pak Kiai sudah diberi fasilitas di Pondok Pesantren Al Muhajirin. Ustadz Rifai terima kasih, luar biasa ini ketemu santri-santrinya. Mudah-mudahan makin berkah, makin maju, makin banyak santrinya sehingga umat makin bisa menentukan pembina-pembina yang lebih banyak dari sini. Baik para pemirsa, sampai jumpa lagi dalam indahnya Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin untuk pergi ke musola itu. Tolong izinin bertemu sama teman-temanku. Minta izin lanjutkan pengajian kemarin. Tolong izinin belajar sama Ustadz Mahmudin. Alif batas sajimah, Allah Tuhan kita semua. Ada jarajai sin dari yang kaya sampai yang miskin. Alif batas sajimah, mari kita tingkatkan takwa. Ada jarajai sin masuk surga, yo bilang amin. Karena mak yang ngajarin kita harus jadi orang mukmin. Karena mak yang ngajarin Islam itu hakul yakin. Alif batas sajim hak, Allah Tuhan kita semua. Ada jarajai sin dari yang kaya sampai yang miskin. Alif batas sajim hak, mari kita tingkatkan takwa. Ada jarajai sin masuk surga, yo bilang amin. Karena mak yang ngajarin kita harus jadi orang mukmin. Karena mak yang ngajarin Islam itu hakul yakin. Alif batas sajim hang, Allah Tuhan kita semua. Ada jarajai sin dari yang kaya sampai yang miskin. Alif batas sajimah, mari kita